Amazon.com Inc. berencana memangkas karyawan di beberapa departemen inti termasuk logistik, pembayaran, permainan video, dan unit komputasi awan menurut beberapa sumber yang mengetahui hal tersebut. Reuters melaporkan pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan akan dilakukan paling cepat pekan ini dan akan menyasar hingga 30.000 pekerja. PHK sebesar itu akan menjadi yang terbesar sejak PHK bertahap pada akhir 2022 dan awal 2023 yang pada akhirnya mencapai lebih dari 27.000 karyawan perusahaan. Pasalnya, CEO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadea Konita dengan NIM 0603-1182429015 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Pada video ini saya akan membahas kasus pemutusan hubungan kerja di Amazon menggunakan teori penentuan harga dan penggunaan input. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Awalnya Amazon hanya toko online yang menjual buku, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan besar yang menjual hampir semua barang, punya layanan video, punya divisi game, dan yang paling besar adalah layanan komputasi awan yang disebut AWS. Karena skalanya sangat besar, Amazon memperkerjakan lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Jadi setiap kebijakan yang mereka ambil, terutama terkait tenaga kerja, biasanya berdampak luas. Berdasarkan berita dari Metro TV tadi, Amazon berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 30.000 karyawan. Pengurangan ini terjadi di beberapa departemen penting seperti logistik, pembayaran video game, dan komputasi awan. CEO Amazon, yaitu Andy Jassy, menjelaskan bahwa salah satu alasan utamanya adalah meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk menggantikan pekerjaan manusia. Selain itu, langkah ini juga bagian dari upaya efisiensi setelah Amazon melakukan ekspansi besar-besaran pada masa pandemi. Untuk memahami mengapa keputusan ini diambil, kita bisa menggunakan teori penentuan harga dan penggunaan input. Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan akan menentukan seberapa banyak input, seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan, berdasarkan hubungan antara produktivitas input dan biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu konsep yang penting adalah marginal revenue product atau nilai produk marginal tenaga kerja. MRP ini menunjukkan seberapa besar tambahan penerimaan yang dihasilkan ketika perusahaan menambah satu pekerja. Pada prinsipnya, perusahaan akan terus menggunakan tenaga kerja selama nilai produk marginalnya lebih besar atau sama dengan biaya upah. Tetapi kalau nilai produktivitas tenaga kerja itu lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja. Dan inilah yang sedang terjadi pada Amazon. Ketika teknologi AI mulai lebih banyak digunakan, beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia bisa dilakukan secara otomatis. Itu berarti produktivitas teknologi meningkat, sementara nilai produk marginal tenaga kerja di divisi tertentu menjadi lebih rendah. Ketika MRP tenaga kerja ini lebih kecil dari biaya upah, perusahaan secara rasional akan memilih mengurangi input tenaga kerja dan menggantinya dengan input yang lebih efisien, yaitu teknologi. Teori ini juga menjelaskan adanya substitusi input. Jadi kalau satu input misalnya tenaga kerja menjadi lebih mahal atau kurang produktif, perusahaan akan menggantinya dengan input lain yang biayanya lebih rendah atau produktivitasnya lebih tinggi.
Pada kasus Amazon, kombinasi input bergeser dari ketergantungan pada tenaga kerja manusia menuju penggunaan teknologi AI. Selain itu, situasi setelah pandemi juga mempengaruhi keputusan ini. Saat pandemi, permintaan layanan online meningkat tinggi, sehingga Amazon merekrut karyawan dalam jumlah besar. Namun, setelah pandemi berakhir, permintaan tidak lagi sebesar ketika permintaan mencapai titik maksimal, sehingga struktur biaya Amazon menjadi terlalu besar. Untuk menyesuaikan diri, mereka melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja yang dianggap tidak lagi seproduktif sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan, PHK besar-besaran di Amazon kalau dianalisis memakai teori penentuan harga dan penggunaan input terjadi karena penurunan nilai produk marginal tenaga kerja, meningkatnya efisiensi teknologi AI, serta kebutuhan perusahaan untuk menekan biaya agar tetap kompetitif. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dapat mengubah struktur tenaga kerja dan proses produksi di perusahaan besar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.